Shalom. Sudah mandi apa belum? Ayo. Sudah makan? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Sebentar kita mau memuji Tuhan. Ayo kita doa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk cintamu, untuk setiap kami. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih karuniamu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau memuji, memuliakan namamu. Bertatalah di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan pakai gerakan, oke? Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Semua pakai gerakan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah, oh oh oh, sungguh indah, oh oh oh, sungguh indah. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita, mengasihi semua anak-anak di dunia. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan untuk membalas betapa baiknya cinta Tuhan atas kita. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia.
Sudah capek? Belum. Belum. Kita lanjut pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita pujikan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Pakai gerakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Baik, baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya angkat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik, Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita sambung dengan pujian tiap lembar hidup kami. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna, karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna, karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayap-Mu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna, karena
selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kamu yang saat ini ada di rumah. Saat ini mungkin tidak bisa berada di gereja buat ibadah, tapi Tuhan Yesus bisa datang ke rumah setiap kamu, menjamah setiap kamu, memberkati, memulihkan setiap kamu. Karena kasih Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi oleh apapun. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama katakan, aku cinta Tuhan terhadap Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami umur panjang, Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah semuanya kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Allah yang sempurna bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah senantiasa kuasa darah Tuhan Yesus melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala yang jahat, supaya setiap kami boleh senantiasa menikmati kemurahan dan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau setiap kami masih bisa bersyukur, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang besar untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah anak-anak sekolah minggu. Tuhan hadir untuk setiap kami. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu boleh masuk di dalam hati kami, tertanam dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nanti saat kami besar, saat kami dewasa, bahkan saat kami suntuk umur, saat Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kali, kami tetap didapati mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi ini itu mengerjakan dengan sempurna seperti maksud Bapa di dalamnya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu ini dengan telinga yang dengar-dengaran, supaya mereka benar-benar mendengar firman Tuhan dan dengan baik dan belajar untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 9 mulai ayat 43 ya. Kalau minggu lalu sudah cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit ayan. Ingat enggak ceritanya? Yo ya. Anak-anak itu, anak yang sakit ayan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, diusir roh jahatnya dan roh jahat itu keluar. Anak yang sakit ayan ini sembuh, luar biasa ya. Nah, kita lihat selanjutnya ayat Lukas pasal 9 ayat 43. Yuk kita baca judulnya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. 43. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah, ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, 44, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 45,
mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Nah, luar biasa ya, waktu Tuhan itu membuat mujizat anak yang sakit ayan itu menjadi sembuh, orang-orang lihat itu heran semua, luar biasa. Tidak pernah ada terjadi orang yang sakit ayan ini ya, yang jatuh ke dalam api, dijatuhkan di dalam air ya, kejet-kejet itu bisa sembuh ya, karena anak ini selalu kumat gitu ya. Tapi waktu ditengking, roh jahatnya keluar, anak ini sembuh. Wah, semua orang heran melihat, luar biasa apa yang Tuhan Yesus buat ya. Tapi waktu semua orang masih terheran-heran dengan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu bicara sama murid-muridnya ya. Dikatakan apa tadi? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah ya. Artinya dengar dan perhatikan baik-baik ya. Segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia ya. Jadi anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka dengar gitu, apa ini maksudnya, kok enggak ngerti ya. Ngomong apa ini Tuhan Yesus ini, enggak ngerti. Anak manusia itu siapa? Manusianya itu siapa ya? Karena semua orang ini kan manusia yang ada ya, yang melihat Tuhan Yesus bikin mujizat itu. Dan mereka tidak berani tanya, sudah diem-diem saja, tidak ngerti ya wis, diem-diem aja ya. Karena ada banyak orang di situ ya. 40 ayat 46 lanjutannya, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ya, orang ini murid-murid itu kalau enggak berani tanya ya, terus mereka lihat mujizat itu, mereka saling ya bicara satu dengan yang lain, bilang gini, oh luar biasa ya, itu besar, hebat, anak yang sakit ayan itu, oh didoakan langsung sembuh, ditengking roh jahatnya keluar ya. Wah itu juga ya, kamu yang lalu itu ya doakan orang sakit itu ya sembuh, hebat ya. Yang satu murid lagi bilang, oh aku waktu yang lalu juga tengking setan itu, luar biasa. Aku tengking setan itu, setannya pergi ya, anaknya sembuh gini. Yang satu bilang gini, satu bilang gitu. Lalu mereka bertengkar. Bertengkarnya untuk apa? Bertengkarnya karena mereka pikir siapa yang di antara 12 murid ini yang paling besar, yang paling hebat ya, yang luar biasa seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu guru mereka ya. Jadi mereka bertengkar satu dengan yang lain, mau tahu yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih besar. Tapi Tuhan Yesus ngerti pikiran mereka. Lalu ayat 48 ayat 47, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, 48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, Tuhan Yesus itu ya begitu mengerti apa yang mereka tengkarkan itu ya. Mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar. Tuhan Yesus langsung panggil anak satu, anak kecil, ditarik sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus peluk anak itu, dan Tuhan Yesus itu bilang gini, siapa yang mau jadi yang terbesar ya?
kalau dia mau menerima anak kecil ini seperti ini ya. Memeluk anak itu ya, menerima anak kecil itu. Lalu kenapa ya Tuhan Yesus tidak bilang cuma yang terbesar adalah yang bisa menerima anak kecil ini, tapi ya dikatakan barang siapa menyambut anak ini dalam namaku. Ya, menerima anak kecil ini dalam namaku, karena Tuhan Yesus dia menerima anak kecil ini ya, menyambut anak kecil ini. Terus dikatakan, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku ya. Jadi kalau orang itu menyambut anak kecil karena nama Tuhan Yesus, lalu orang ini yang menyambut anak kecil ini berarti dia menyambut Tuhan Yesus, menyambut aku. Nah kalau orang itu menyambut aku, Tuhan Yesus bilang, dia juga menyambut dia. Dia siapa? Allah Bapa di sorga ya. Allah Bapa di sorga yang mengutus Tuhan Yesus ke bumi ini ya. Jadi orang yang menyambut anak kecil ini dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah orang yang menyambut Tuhan Yesus. Dan kalau dia menyambut Tuhan Yesus, berarti dia juga menyambut Allah Bapa di sorga yang mengutus Tuhan Yesus ya. Luar biasa, itu sebabnya orang yang menerima anak-anak yang kecil ya, menyambut orang-orang yang kecil, itu berarti menyambut Tuhan Yesus ya, menyambut Allah Bapa. Dialah orang yang terbesar, kata Tuhan Yesus ya. Nah, lalu dikatakan, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar ya. Banyak kali orang itu lihat yang hebat, yang luar biasa di antara kita semua ya, di antara kumpulan di sekolah. Mungkin kamu teman-teman sekolah yang paling hebat mana ya, yang paling pintar yang mana ya, oh yang hebat olahraganya ya, oh itu yang terbesar. Bukan, Tuhan Yesus bilang orang yang terkecil di antaramu yang tidak berarti apa-apa, dialah yang terbesar ya, dikatakan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus lihatkan satu lagi ya. Ada di antara muridnya yang bernama Yohanes, dia berkata gini, guru, kita ini lihat ya, kita lihat ada satu orang ngusir setan ya, tapi dia bukan pengikutnya kita, dia bukan pengikutnya guru ya, dia bukan pengikutnya Yesus, dia bukan antara kita murid-murid ini, tapi dia bisa ngusir setan ya. Jadi apa? Kita cegah dia, jangan, sebab dia bukan pengikutnya guru, bukan pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, kita lihat apa jawab Tuhan Yesus. Ayat yang ke-50, Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Amin ya. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan dicegah ya. Orang yang tidak melawan kamu, dia berarti ada di pihak kamu ya. Orang itu mengusir setan ya, untuk supaya orang itu terlepas dari roh-roh jahat ya. Dia tidak melawan kamu, kata Tuhan Yesus, tidak melawan murid-murid. Kan murid-murid juga sama kerjanya, mengusir setan ya, dari orang-orang yang dirasuk setan. Jadi kalau ada orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus ya, tidak dalam kumpulannya Tuhan Yesus tapi mengusir setan, dia ada di pihak kamu, Tuhan Yesus bilang ya. Mungkin orang-orang yang mengusir setan itu juga
menerima ya Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, tapi mereka bukan kumpulannya rasul-rasul gitu ya. Dan mereka juga percaya dengan Tuhan Yesus, dia mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi murid-murid ini lihat, loh ini bukan kumpulanku kok ikut-ikut ya gitu ya. Jadi dicegah, jangan, enggak usah gitu ya. Enggak boleh gitu. Tapi Tuhan bilang tidak usah dicegah, sebab siapa yang tidak melawan kamu, dia ada di pihakmu ya. Jadi tidak apa-apa, biarkan dia melawan roh jahat itu, usir supaya orang itu dilepaskan, tidak lagi diikat oleh roh jahat. Ya, kalau tidak diikat lagi oleh roh jahat, orang yang sakit, orang yang dirasuk roh jahat itu bisa percaya kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mau supaya kita ini mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Seperti murid-murid tadi mau cari yang mana ya yang terbesar, yang terhebat. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus menerima anak kecil ini dalam namaku. Ya, dia yang akan terbesar. Karena kenapa? Karena menerima Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya, dialah yang terbesar. Seterusnya Tuhan Yesus itu mau pergi ke Yerusalem ya. Nah, waktu Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, kita baca dulu ayat yang ke-51. Ketika hampir gelap, waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Sampai di situ dulu. Nah, Tuhan Yesus itu akan pergi ke Yerusalem untuk apa? Tuhan Yesus akan diadili, disiksa di sana. Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya untuk disalib dan mati, ya. Tapi ini murid-muridnya Tuhan Yesus tidak tahu. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, Tuhan Yesus itu beritahu bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia, ya. Murid-muridnya tidak ngerti. Nah, Tuhan Yesus waktunya sudah mau pergi ke Yerusalem untuk disediakan waktu untuk Paskah, ya. Nah, murid-muridnya disuruh mendahului Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk mempersiapkan Paskah di sana. Nah, waktu mau lewat di Samaria, mereka harus melewati Samaria untuk sampai ke Yerusalem. Ya, tapi apa yang terjadi? Orang-orang di Samaria itu tidak suka, ya, tidak suka dengan Tuhan Yesus, tidak suka dengan orang-orang Yahudi yang melewati tempat mereka. Ya, apa yang terjadi? Dikatakan 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia itu Tuhan Yesus, ya. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Oh ya, waktu itu orang-orang Samaria melihat Tuhan Yesus mau lewat di tempat mereka untuk pergi ke Yerusalem. Mereka lihat orang ini mau ke Yerusalem, mereka tidak boleh kan, ya. Tidak boleh lewat sini, dicegat, ya, dihadang. Tidak boleh lewat sini, gitu ya. Dan murid-muridnya Tuhan Yesus ini lihat, kamu ini tidak tahu siapa ini Yesus, ya. Guru kami ini kamu tidak tahu siapa dia, ya. Kok berani-berani, ya, kok berani-berani menghalangi, tidak boleh lewat.
Tahu mereka berkata kepada Tuhan Yesus apa? Guru, kita mintakan ya api turun dari langit bakar orang-orang itu ya. Orang-orang itu kok berani sama kamu ya Tuhan Yesus ya. Kamu kok dihalangi seperti itu, tidak boleh lewat. Mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus itu ya. Jadi waktu mereka berkata kepada gitu, Tuhan Yesus tidak suka ya. Mereka ditegur oleh Tuhan Yesus ya. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tidak boleh sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tidak boleh. Kan orang-orang ini tidak boleh kan Tuhan Yesus lewat ya. Pikirnya rasul-rasul, pikirnya murid-muridnya Tuhan Yesus ini kan orang-orang ini menghalangi ya Tuhan Yesus itu mau ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ya. Mosok lewat tempatnya aja enggak boleh. Biar kita mintakan turun api dari langit bakar mereka gitu ya. Orang-orang ini terlalu gitu ya. Mungkin orang Samaria itu marah-marah ya. Usir-usir gitu ya. Kalau enggak kita lempar batu atau bikin apa yang membuat mereka semua marah ya. Murid-murid ini marah. Yang marah itu siapa? Katakan muridnya Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes. Dua murid ini adalah kakak beradik ya. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus kok diusir-usir seperti itu, mereka tidak terima. Tuhan, ayo Engkau mau supaya kita menyuruh api turun dari langit bakar mereka. Wah, luar biasa ya. Karena mereka sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka ini kepingin menunjukkan kuasanya Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka, tidak boleh, jangan ya. Tidak usah seperti itu, tidak boleh. Karena kuasa Tuhan tidak untuk membunuh ya. Ingat ya, kuasa Tuhan Yesus tidak untuk membunuh manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membunuh manusia. Biarpun manusia itu jahat bagaimanapun, Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan manusia ya, bukan membunuhnya. Jadi Tuhan Yesus menegur kedua murid ini, Yohanes dan Yakobus ya, kakak beradik ini, dan mereka menyingkir ke desa yang lain, lewat jalan lain, putar untuk sampai ke Yerusalem ya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus itu mengasihi, Tuhan Yesus itu selalu menegur murid-muridnya kalau murid-muridnya tidak mengerti, kalau murid-muridnya menganggap sesuatu menurut pikirannya sendiri ya. Jadi kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang baik ya. Tuhan Yesus yang menolong setiap orang yang tidak mengerti untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Tuhan tegur, Tuhan mau meluruskan, Tuhan mau bicara supaya semuanya itu bisa jadi baik kembali ya. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan, kita mulai akan berdoa ya, tutup di dalam doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini firman Tuhan yang Engkau sudah berikan untuk setiap kami, supaya kami belajar untuk bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang terbesar, yang terhebat di mata manusia, tetapi Tuhan, kami mau menjadi yang terkecil, karena yang terkecil itu menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa untuk kami melakukan hal-hal yang baik, yang benar, bukan melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti membunuh orang dengan
api turun dari langit. Tetapi Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, mau menyelamatkan setiap manusia, biar kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mengasihi semua orang, menyelamatkan semua orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kami perlindungan, tutup bungkus dengan darah Yesus, jauh dari yang jahat. Tuhan yang memberkati makan minum pakai kami, berkati segala kebutuhan kami. Tuhan yang melindungi dari sakit penyakit, darah Yesus membungkus setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati semua kami. Kami terima semua doa ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.